ya, nama saya Pradipta, biasanya dipanggil Dipta. Dan suatu kali saya pernah dikerjain sama teman saya gara-gara nama saya ini. Jadi dia tanya gini, Dip, oh enggak, bro, Dipta itu artinya apa sih bro sebenarnya? Oh, terus saya jawab gini kan, oh bro, Dipta itu artinya ganteng bro. Wis, iya oke, ganteng. Iya ganteng. Emang kenapa bro tanya gitu? Oh enggak apa-apa bro. Emang berarti kalau Dipta itu artinya ganteng. Pra itu kan artinya belum. Dipta itu artinya Pradipta itu artinya belum ganteng. Untuk saya ini orangnya santun ya, jadi cuma saya jawab matamu. Boleh. Cerita sedikit ya tentang saya ini kan mahasiswa ya, saya mahasiswa UNS. Tapi jangan tertipu sama penampilan saya, walaupun kelihatannya pinter. Pinter banget ya. Tapi sebenarnya saya ini golongan mahasiswa yang terbelakang ya. Mahasiswa yang mungkin nyaris idiot kalau orang bilang. Nyaris idiot ya. Jadi yang lain kuliah, saya nggak kuliah. Yang lain konsultasi tugas, saya nggak konsultasi. Yang lain liburan, saya udah libur dulu. Yang lain masuk, saya masih liburan. Ya gara-gara itu nilai saya jadi turun. Nilai saya jadi turun. Akhirnya saya harus mengurang beberapa mata kuliah. Nggak semua ya, tapi hampir semua. Hampir semua saya ngulang. Tapi saya nggak takut ngulang mata kuliah itu. Yang saya takutkan adalah kalau suatu hari nanti saya ngulang kuliah terus, nanti teman-teman saya yang lain wisuda cuma 1 kali, saya wisuda 2 kali, soalnya ngulang. Jadi saya, Mas Ita, hari ini Anda sudah lulus, besok balik lagi. Kenapa Pak? Ngulang wisuda. Dan saya khawatir, ini kan jadi komik gini kan, berarti harus lucu ya. Jadi nanti kalau wisuda gitu kan misalnya, mungkin saya serah terimanya beda. Kalau yang lain, misalnya namanya Tono gitu ya, Mas Tono, dengan ini Anda dinyatakan lulus. Beda dengan saya, Mas Dita. Dengan ini Anda dinyatakan lucu. Lucu. Jadi sekarang saya udah semester 7, tapi saya udah semester 7 ya, tapi kalian jangan pernah berpikir kalau saya ini udah semester 7 dan kalian bakal bilang, wah ini pasti sebentar lagi lulus. Itu menyakiti hati saya, serius, sakit hati saya. Saya ngulang susah-susah, kalian bantuin kayak apa, kayak bantu doa, cuman bisa bilang, sebentar lagi lulus ya. Apaan itu sebentar lagi lulus? Dan suatu hari saya pernah ketemu bapak-bapak gitu kan, jadi ditanyain, Mas, mahasiswa ya Mas ya? Enggak Pak, penjual rujak. Mahasiswa lah, emang kenapa Pak? Semester berapa Mas sekarang Mas? Sekarang saya semester 7 Pak. Oh semester 7, berarti sebentar lagi dong Mas. Sebentar lagi, apa ya Pak Mas? Ya sebentar lagi DO Mas. Terus cerita apa lagi ya? Oh iya, jadi gini, kalau saya ini kuliah nggak selamanya suram. Kuliah saya ada yang menarik juga. Asik. Salah satu hal yang menarik buat saya itu adalah ketika tahun ajaran baru. Itu banyak mahasiswa baru, lebaran gitu kan. Biasanya zaman itu mahasiswa jomblo bergerak lebih agresif daripada biasanya. Dia cari-cari gitu kan. Dan yang punya pacar pura-pura nggak ngerti, pura-pura nggak tertarik. Jadi ditanyain sama pacar kayak gitu, kamu ngincer gebetan baru ya? Enggak kok. Bohong kamu? Enggak, serius. Bohong? Enggak. Siapa namanya? Anto. Enggak. Terus saya ini ya kuliah terus capek kan, jadi kadang musik itu jadi suatu hiburan buat saya juga ya. Musik itu jadi suatu hiburan dan saya ini suka karaoke. Suka karaoke semua? Suka ya. Suka karaoke dan saya ini bisa nyanyi, kalian jangan meremehkan saya bisa nyanyi. Masa sih? Untuk kualitas suara, hancur. Kualitas suara hancur. Mungkin kalau kualitas suara kalian pernah dengar transformer berubah, itu suaranya ngek. Jadi saya kalau nyanyi, berlari kau ngek. Nangis kau ngek. Ku berduka kau ngek. Dan kalau karaoke saya ini anti mainstream. Saya nggak milih lagu-lagu yang kayak Bruno Mars, Justin Timberlake, Justin Bieber gitu, nggak suka saya. Saya ini anti mainstream. Jadi saya kalau karaoke itu milihnya Mars mahasiswa.
sambil makan mahasiswa, kalau nggak himne guru, halo Bandung, tahu halo Bandung lagi? Tahu. Halo Bandung dong kembali. Dan ya ngomong-ngomong soal musik ya, saya punya musisi favorit dan tadi udah tahu semua. Itu tadi musiknya Vokaris Red. Ya, saya suka JKT48. Oi. Tapi di sini mungkin yang banyak yang sinis, banyak yang skeptis sama JKT48. Tapi sebenarnya kalian tuh jangan pernah menghina JKT48 depan saya. Asik. Pacarnya? Karena JKT48 itu sangat berarti buat saya. Ada 3 hal yang berubah dalam hidup saya gara-gara JKT48. Yang pertama, JKT48 itu mengajarkan saya arti dari sebuah mimpi. Asik. Akhir. Yang kedua, JKT48 itu membuat saya menjadi lebih dan lebih berusaha mau lebih keras lagi. Dan yang ketiga, karena JKT48 saya jadi sering nonton dahsyat. Nonton dahsyat itu cobaan buat saya. Soalnya emang siapa sih yang mau lihat Olga pakai V-neck gitu kan? Dadanya kemana-mana. Gak punya. Oke. Iya. Yo. Keren Dip, lanjut Dip. Terus ya, tapi gara-gara ada JKT48, saya ngeliat fenomena baru di Indonesia ini. Gara-gara JKT48 jadi banyak yang saya jadi tahu bahwa orang Indonesia itu banyak yang bermental carry. Contohnya simple, jadi setiap kali JKT48 manggung pasti ada aja yang bilang, wah itu honornya baginya caranya gimana ya? Itu kan aneh banget ya. Itu jangan-jangan ada satu orang yang berpikiran aneh, gara-gara JKT48 itu personilnya banyak, akhirnya mereka cuma dibayar pakai nasi kotak. Itu kan aneh banget. Emang gimana mau beli make up pakai nasi kotak? Ya sih. Sambel. Nah, kenapa saya suka JKT48 itu karena mereka unik, itu salah satunya. Dan keunikan mereka itu adalah setiap kali mereka manggung, mereka pasti tampil pakai baju seragam. Bajunya sama semua pakai baju seragam. Boyband juga sama, dia juga tampil pakai baju seragam. Tapi bedanya kalau JKT48 tampil itu pakai seragam sekolah yang dimodifikasi. Kalau boyband pakai seragam aerobik yang dimodifikasi. Terus bajunya ketat, terus pakai skinny jeans itu masih dimodifikasi, dikecilin lagi. Baju kecil itu jalannya gimana ya? Ya, inilah dia bintang tamu kita, Smash. Wah, selamat malam semua. Jadi ketat kan? Ketat. Dan boyband sekarang udah menjangkau ke kalangan anak-anak kecil. Kalian tahu kalau dulu ada 4 sampai 5 anak kecil itu berkumpul, biasanya dia pasti mainnya Power Ranger. Kalau sekarang mainnya boyband. Jadi berempat atau berlima gitu kan bikin formasi. Iya. Buat formasi, satukan kekuatan, berubah Power Ranger. Beda kalau sekarang. Buat formasi, satukan kekuatan. Hei kamu. Boleh. Tapi musik sekarang aneh-aneh banget. Dan saya nggak suka kalau musik itu dicampur sama film dan akhirnya jadi drama musikal. Drama musikal itu aneh banget menurut saya. Soalnya apa? Setiap kali mereka berekspresi, itu pasti emosi mereka diekspresikan dengan cara nyanyi. Jadi misalkan ada orang lagi bingung gitu kan, orang lagi bingung, dia anak istrinya hilang, ditanyain, Pak, kenapa Pak? Anak istri saya hilang, di mana anakku, di mana istriku? Ya itu aneh banget ya. Udah gitu, oh ya ngomong-ngomong soal film, di sini pada suka nonton film juga nggak? Suka. Film yang halal atau yang haram? Halal. Yang haram. Horor. Suka nonton film haram itu suka nonton filmnya dokumenter tentang babi gitu. Babi kan haram. Dokumenter tentang babi. Ngomong soal nonton film paling enak itu tetap di bioskop. Itu nyaman banget buat saya. Asik. Serius, itu nyaman. Bioskop itu kalau ramai pun tetap nyaman, apalagi agak sepi sedikit gitu kan. Jadi gini, tapi yang paling saya suka dari bioskop itu adalah kalau sepi, ya udah dia dibiarin sepi aja.
Beda sama acara musik-musik alay gitu kan. Kalau sepi pasti dia pakai penonton bayaran. Gak enak kan kalau misalnya di bioskop dia nyewa penonton bayaran buat nonton film yang sepi gitu kan. Kita lagi enak-enak nonton, tiba-tiba ada yang berdiri gitu kan. Nutupin mas. Belum lagi gitu kaget kan kita nonton film horor gitu, belum waktunya kaget, udah kaget gara-gara yang teriak lah, iya, aneh banget menurut saya. Dan kemarin saya pernah lihat suatu film judulnya The Salt. Itu film aneh karena padahal kalau di bahasa Indonesia kan The Salt itu artinya kan garam kan. Nah, itu jangan-jangan ada yang nanti ikut-ikutan lagi bikin, ada yang bikin The Sugar, terus ada yang bikin The Egg. Itu dia sebenarnya mau bikin film atau mau bikin buku resep. Jangan-jangan dicolong Farah Queen gitu kan nanti diambil buku resep. Dan kalau di film ini biasanya ada fenomena ya. Setiap kali film di Indonesia booming, pasti ada sebuah fenomena, jadi ada tren-tren baru di kalangan masyarakat gitu kan. Contohnya, misalkan kemarin ada film 5 cm itu booming ya. 5 cm booming, kemudian akhirnya banyak pendaki gunung dadakan. Film 3 Idiot booming, akhirnya gara-gara film 3 Idiot booming, akhirnya banyak yang masuk fakultas teknik. Gara-gara film Ada Apa Dengan Cinta, akhirnya banyak yang pengen ciuman sama Rangga. Dan gitu aneh banget lagi. Ada gara-gara AADC itu kan banyak ibu-ibu muda yang namain anaknya gitu kan, anak pertama namanya Rangga, anak kedua namanya Cinta, padahal itu cowok semua itu kan. Ya itu pesan saya, mungkin jangan pernah ngasih nama anak berdasarkan booming film. Saya takut nanti yang booming adalah film Alien versus Predator. Anak pertama namanya Alien, anak kedua Predator, panggilannya Al gitu. Nama saya Dita, terima kasih semua. Tamu. Masih kembali lagi di Jumata. Kawan. Saya dari sampai kita mulai acara tadi sampai sekarang itu yang saya bingung cuma satu. Apa mas? Mas ini Raksel bakal mengatur terus. Raksel mas? Mas tunggu Eneng teknologi jenenge kursi. Ini nek bapak bisa ngerti kursi ini mas. Soalnya ada tamu ya ini contohnya ini nah ini kursi mas. Ini tempelnya jebret. Enak banget mas. Bar wis rampung bar. Mas putrane jenengan digarami Mas. Kendi goger pokoke. Mas emang yang beri salaman lo? Oh iya dia mas ya? Iya. Ngopo lagi?